Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke praktikum yang kelima, atau untuk yang nutri survei ini merupakan praktikum yang bagian 3 ya. Jadi di sini kita nanti akan fokus menganalisis data dari penilaian konsumsi pangan yang menggunakan metode food record ataupun food recall 24 jam, baik itu single record maupun yang repeated atau yang multiple days itu. Jadi di sini nanti akan dibagi menjadi beberapa part. Ini yang pertama, teman-teman nanti akan menghitung kebutuhan energi individu ya. Jadi kalau yang di praktikum sebelumnya kita menggunakan referensi dari AKG 2019, kalau yang di sini kita akan memasukkan datanya secara langsung, data dari individu itu sendiri. Terus kemudian setelah itu nanti kita akan menginput data hasil recall, dan juga kita akan latihan juga untuk memasukkan resep ya. Mungkin ada bahan makanan yang dia itu tidak ada di database dan itu berupa resep gitu kan. Itu nanti kita akan praktek itu. Terus yang terakhir nanti kita akan menganalisis data recall yang lebih dari 1 hari. Nah, kemudian juga nanti ada fitur dari Nutri Survey yang kayak semacam memberikan rekomendasi berdasarkan data yang diinput. Nah, kalau yang ini nih, yang praktikum yang kedua ini recallnya sehari dulu masih. Oke, jadi seperti yang sudah saya pesankan sebelumnya, jadi teman-teman sudah itu ya, mempersiapkan datanya, itu yang resep sama juga untuk yang recall 3 harinya. Untuk recall 24 jam ataupun food record itu saya serahkan ke teman-teman, mau pakai metode recall 24 jam atau mau nyatetin juga boleh. Yang pakai yang estimated food record aja. Itu di harinya juga silakan didata, mau pakai 3 hari berturut-turut juga boleh, atau yang mau pakai 1 weekend 2 weekdays itu juga boleh, tapi nanti dijelasin ya di deskripsinya. Ini ya seperti biasa, nanti kita akan ada tugasnya juga, penjelasannya akan dijelasin sepanjang praktikum ya. Sedikit overview ya untuk food record ataupun yang 24 hour food recall itu kita bisa mengetahui rata-rata asupan harian, rata-rata asupan, atau sebenarnya ya untuk mengetahui asupan pada hari tertentu itu kalau misalnya kita hanya menggunakan 1 hari. Nah, kalau misalnya lebih 1 hari baru kita bisa dapat rata-rata asupan harian gitu ya. Terus di situ juga ada informasi mengenai waktu makannya. Itu biasanya kalau di formnya itu ada waktu makan, lalu ada hidangan. Nah, biasanya hidangannya itu kan berupa nama masakan ya. Ada juga yang mungkin mendetailkan menjadi bahannya itu apa aja. Terus juga ada ukuran. Nah, ukurannya itu ada yang biasanya ketika interview dibantu dengan menggunakan ukuran rumah tangga, nanyainnya ya, baru nanti ketika analisis kita convert ke gramnya. Nah, selain itu ketika wawancara biasanya juga interviewer itu menggunakan alat bantu kayak food model ataupun foto buku makanan, itu juga bisa. Nah, kadang juga ada yang membawa kayak semacam URT-nya itu. Nah, karena ini yang ditanyain memang lebih rinci daripada FFQ, nah datanya itu juga lebih banyak. Nah, otomatis biasanya waktu wawancaranya akan sedikit lebih lama sih. Itu sedikit overview mengenai recall 24 jam ataupun food record. Sekarang kita masuk ke yang praktikum yang pertama ya. Jadi yang pertama kita akan melakukan perhitungan kebutuhan energi individu. Nah, untuk yang praktikum ini silakan teman-teman masukkan data sendiri aja. Nah, kalau yang sebelumnya itu kita kan menggunakan referensinya pakai yang sudah diinput ya. Yang di sini itu yang pakai AKG 2019 yang sudah diatur ketika praktikum pertama. Nah, di sini kita akan menggunakan menu calculation, kemudian energy requirement untuk memasukkan datanya. Ini misalnya saya pakai data saya aja, terus kemudian diisi cuma data BBTB sama itu sih berat badan, jenis kelamin, terus aktivitas. Nah, kalau saya kayaknya ya ringan-ringan aja. Nah, terus kemudian untuk yang di sebelah kanan itu optional, silakan kalau mau diisi boleh diisi, kalau enggak juga nggak apa-apa.
Nah, untuk yang sleeping, yang tidur ini nggak usah diisi karena ini nanti akan terisi otomatis ketika teman-teman mengisi aktivitas yang ada di bawahnya ini. Misalnya yang pertama ini eating or sitting itu berapa menit, itu tinggal diisi. Terus kemudian ini di sini ada pilihannya ya, silakan dipilih. Ini kalau yang ini untuk aktivitas yang kayak ringan gitu, misalnya nelpon itu berapa menit. Terus kemudian yang di sini kayak semacam ya intinya ini apa um, di sini ada kelompoknya sih, mulai dari aktivitas ringan, sport, lalu kemudian apa lagi nih, itu aja. Nah, terus ya intinya sama sih, dan di sini hanya ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8, nah ada 8. Nah, kalau mau diisi silakan diisi, boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya berdasarkan perhitungan ini, kita akan dapat ini perhitungan energi basal, terus kemudian ada additionalnya juga. Nah, totalnya itu ada 1719 kilokalori per day itu untuk saya, dengan BMI-nya itu 19,4. Itu kebutuhan energinya segini. Cuma di sini Nutrisurvey juga memberikan kayak semacam rekomendasi untuk mencapai BMI yang ideal. Nah, di sini idealnya kan 22,4. Jadi kalau misalnya ngikutin rekomendasi, maka kebutuhannya akan ada tambahannya. Ini jadinya 1847 kilokalori. Nah, kalau di sini kan saya kasusnya itu perlu meningkatkan berat badan atau IMT ya. Jadi nanti kita juga bisa mengklik yang ini, weight gain diagram, kalau misalnya rekomendasinya itu untuk meningkatkan. Kalau yang reduction berarti kalau misalnya berat badannya berlebih atau IMT-nya berlebih, jadi nanti kliknya di sini. Kalau di sini diklik nggak bisa karena di sini programnya itu weight gain. Nah, di sini ada dua ini garis. Jadi kalau misalnya saya akan mengikuti program ini, maka nanti akan mencapai berat badan yang diinginkan pada waktu ini. Waktunya ini kan weeks, ini kilogram. Nah, saya bisa mencapai berat badan 56 kilo kalau menurut garis biru dalam waktu 20 pekan, jika misalnya kebutuhan kalorinya itu meningkat menjadi 2300. Nah, bisa juga mencapai dalam waktu yang lebih singkat. Ini kayak kalau nggak salah nih urutannya 9 ya, 9 pekan untuk berat badan 56. Kalau misalnya kebutuhan energinya itu di 2800 gitu. Atau kalau misalnya saya pengen beratnya 48 aja deh, 48. Terus kemudian aktivitas saya itu tetap itu, maka akan butuh waktu ini 1 2 ya, ini berarti kayak ya 3 pekan gitu kan ya. Kalau misalnya ini energi hariannya sekian kalori, jadi harus nambah gitu kan. Tapi kalau misalnya saya hanya mau 2000 kalori aja per hari, ini waktunya otomatis akan lebih panjang. Jadi ini semacam ngebantu kita untuk menyusun kalau misalnya mau program menaikkan atau menurunkan berat badan. Nah, kalau misalnya saya pengen sesuai dengan ini, IMT 22,4, itu berarti kebutuhan energinya berapa nih? 1847 1847 coba ini disamain aja, 1847. Oh, nggak bisa. Oke, nah kalau 1847 di sini untuk waktu yang pendek itu nggak bisa, jadi kayak 2000 baru bisa ya. Ini kalau ini aktivitasnya sama ya, ringan, itu butuh waktunya ya sekitar 18 pekan gitu. Kalau misalnya asupan energi hariannya 1847 dan itu konstan. Nah ini untuk yang pembandingnya, kalau yang 2000 berarti butuh waktu 7.
Kalau misalnya 2100 ya itu berarti butuh waktu sekitar 5 ya. Kalau misalnya aktivitasnya mau ditingkatin, ini juga bisa misalnya ini ganti 50 ya. Kadang-kadang kalau misalnya aktivitasnya tinggi agak susah. Ya intinya ini terserah sih mau diisi seperti apa, cuma ya mungkin kalau untuk lebih gampangnya bisa ngikutin ini aja apa rekomendasi yang di sini. Berapa tadi? 18 aktivitasnya tetap light ya. 1847 karena saya aktivitasnya memang light. Nah ini jadi nanti kalau misalnya ngikutin rekomendasi ini bisa dalam waktu ya sekitar 45 mungkin 45 pekan. Nah jadi ini fungsi dari fitur ini tinggal di close. Jadi nanti kalau misalnya ini udah di close, makanan yang kita input itu kalau ketika dianalisis nanti hasilnya referensinya akan menggunakan yang tadi sudah kita masukin. Berarti ini udah ya, untuk bagian pertama itu sudah selesai. Nah silakan nanti untuk yang outputnya tinggal di itu. Ini sekalian aja karena berhubung saya udah masukin data, ini bisa nih. Nah yang report ini ya langsung ketutup. Ini kalau misalnya kebetulan ini sudah diisi. Nah di sini referensinya masih 2036 karena ini saya ambil data baru ya. Data yang kan ini tadi saya ngambilnya dari food record yang sudah saya simpan, jadinya referensinya masih mengacu ke yang ini apa sih namanya, yang di sini. Kalau misalnya mau mengganti referensinya ya kita input dulu, atau kalau misalnya tadi teman-teman sudah ngisi yang ini berarti food database-nya kayak semacam ngisi ulang lagi gitu. Jadi untuk yang pertama, nah ini bentar ya, ini saya bandingin dulu ya. Ini ketika saya bikin waktu itu sih sebenarnya saya input ini dulu, terus kemudian energi kalkulasinya itu nggak saya simpen gitu, jadi masih pakai referensi ini. Tapi saya juga udah ngerjain yang ketika saya sudah ngatur ini energi requirement, terus kemudian saya input food database, itu nanti hasilnya ini yang saya kasih nama. Jadi sebenarnya makanannya sama persis kan, ini nasi goreng, ini namanya beda kan, berarti itu file yang berbeda. Terus kalau misalnya kita mau lihat outputnya, coba lihat pakai diagram ya biar nggak ketutup wordnya. Nah ini kan di sini jadinya fulfillmentnya 62%. Nah kalau di sini kan 56 karena referensinya berbeda. Kalau di sini referensinya pakai yang energi 1800-an itu. Coba kita close. Nah ini coba dibuka wordnya ya, karena ini harus ketutup dulu sih. Nah ini ingat ya, ini tadi 2036. Kalau yang ini sabar dulu bentar. Ini untuk ini data yang sama sebenarnya. Ini jadinya kan beda kan, ini recommended value-nya di sini jadi 1846 kilokalori karena ini referensinya pakai dengan menggunakan data individu yang sudah saya input. Ya mungkin tadi saya input ketika nge-save form ini agak berbeda, ada yang beda mungkin. Berat badannya kalau nggak salah saya inputnya untuk yang ini 47, kalau yang tadi ketika saya nyobain itu 48. Ya, tapi intinya nanti itu ketika kita men-setting pakai energi requirement individu versus yang kita pakai reference dari yang ada di sini, itu akan ngaruh ke yang bagian sini. Nah, kalau yang ini coba diklik ya, ini kan jadinya 62 kan. Atau saya sebenarnya juga udah simpen sih filenya.
biar dibuka semuanya. Mana day 1, day 2, nggak ada ternyata, ya udahlah. Jadi intinya nanti untuk tugasnya silakan teman-teman bikin kayak semacam food record untuk yang 1 hari, terus kemudian dibandingkan antara yang menggunakan referensi yang di sini, silakan pakai yang AKG sesuai dengan umur masing-masing. Terus kemudian bikin untuk data ini yang sama ya, untuk food database yang sama, kemudian gunakan yang ini, menggunakan referensi kayak pakai calculation yang ini. Atau saya juga bisa bikin lagi sih, ini misalnya umurnya saya ganti jadi 26 misal, untuk yang lain sama, ini jangan 26, tambahin deh 35 misal, ini misalnya jadi 160, itu kan jadi beda kan kebutuhannya, misalnya beratnya 50. Nah ini referensinya kan 1900, energinya misalnya saya tambahin aktivitasnya jadi medium, ini close, kemudian ini kan jadi berbeda kan angkanya, jadi 51. Itu sih kayaknya udah dulu untuk yang praktikum yang pertama. Jadi kita hanya membandingkan ini, apa sih namanya, energi menggunakan kalkulasi energi requirement versus dengan yang dari AKV itu. Nah, nanti untuk yang di laporan silakan kerjain dua-duanya, terus nanti dibandingkan aja.